warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bulan. Pagi ini pastikan kalian sudah sarapan, sholat duha, ngaji qiraati dan hafalan tahfiz. Dan satu lagi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jika di antara kalian ada yang berhalangan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, segera konfirmasi ke Bulan dan Pak Bahrul ya. Anak-anak soleh-solehah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah banyak mengetahui tentang perubahan energi. Hari ini Bulan akan membahas tema 7, subtema 1 pembelajaran kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Anak-anak soleh-solehah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan. Yang kedua, dapat menemukan banyaknya paragraf dari teks yang telah dibaca. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman individu berdasarkan makanan yang paling disukai. Anak-anak soleh-solehah, anak dalam masa tumbuh kembang seperti kamu membutuhkan asupan makanan yang cukup dan pola makan yang benar. Sarapan di pagi hari sebelum memulai aktivitas sangat baik bagi kesehatanmu. Bulan dan Pak Bahrul pun tidak pernah lupa sarapan. Inilah menu sarapan Bulan dan Pak Bahrul. Apa menu sarapanmu? Adakah yang sama dengan menu sarapan Bulan dan Pak Bahrul? Pernahkah kalian meminum susu? Susu yang kita minum berasal dari susu murni yang diolah dari susu sapi. Diperlukan teknologi yang rumit dalam pengolahannya. Mengapa demikian? Untuk memahaminya, mari kita baca teks berikut ini. Mengolah susu sapi menjadi susu murni. Susu sapi merupakan produk yang mudah rusak, sehingga dalam penyimpanannya memerlukan pengolahan awal yang cukup rumit agar dapat bertahan lama. Berikut cara pengolahannya. Susu diambil dari sapi dengan cara diperah. Setelah mendapatkan hasil, susu perahan dibawa ke kamar susu lalu disaring. Penyaringan harus dilakukan segera untuk menghindari jangan sampai kuman-kuman yang hinggap pada kotoran di dalam air susu berkembang biak lebih lanjut. Setelah susu disaring, lalu dilakukan penakaran untuk mengetahui jumlah produksi. Biasanya susu sapi perahan dari beberapa ekor sapi tersebut dicampur perlahan-lahan sampai menjadi campuran air susu yang homogen. Susu kemudian dialirkan ke alat pendingin dengan suhu 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius selama 2-3 jam. Pendinginan air susu memiliki tujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga air susu sapi bisa bertahan lama. Atau bisa juga melakukan pasteurisasi terlebih dahulu sebelum susu dialirkan ke alat pendingin agar bila terdapat organisme atau bakteri yang merugikan bisa mati. Pendinginan dilakukan dengan menempatkan botol-botol air susu atau susu yang sudah dikemas dalam kantong plastik, dimasukkan ke dalam bak berisi es. Sedangkan pasteurisasi sederhana dapat dilakukan dengan cara merebus air susu di atas kompor pada temperatur 74 derajat Celcius selama 6 menit. Perebusan yang terlalu lama atau terlalu panas sampai mendidih dapat menyebabkan rusaknya kandungan kalori dan nutrisi dalam susu, sehingga akan mengurangi manfaat susu bagi tubuh. Setelah proses pendinginan atau pasteurisasi selesai, susu kemudian dimasukkan ke dalam botol kemasan untuk dipasarkan ke konsumen. Nah, anak-anak soleh-solehah, setelah membaca teks tadi, apa saja informasi yang kamu dapatkan?
Yang pertama adalah susu sapi merupakan produk yang mudah rusak. Informasi yang kedua, susu diambil dari sapi dengan cara diperah. Informasi yang ketiga, susu dialirkan ke alat pendingin dengan suhu 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius selama 2-3 jam. Dan informasi yang terakhir, setelah melakukan pendinginan, kemudian susu dimasukkan ke dalam botol untuk dipasarkan ke konsumen. Anak-anak soleh-solehah, mari kita perhatikan kembali teks tentang pengolahan susu. Apakah kamu memperhatikan cara penulisannya? Setiap bagian teks yang awalnya ditulis masuk beberapa ketukan atau spasi disebut paragraf. Untuk lebih memahaminya, simak penjelasan berikut ini. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang padu dan memiliki kesatuan gagasan. Paragraf juga disebut alenia. Paragraf terdiri atas gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama berada dalam kalimat utama. Adapun gagasan penjelas berada dalam kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf adalah yang pertama, peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Yang kedua, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang ketiga, paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Dan yang terakhir, menandai peralihan gagasan baru untuk sebuah karangan yang terdapat beberapa paragraf. Ganti paragraf dapat berarti juga ganti pikiran. Nah, sehingga teks bacaan tadi terdiri atas 4 paragraf. Anak-anak soleh-solehah, Indonesia meliputi banyak wilayah dengan suku bangsa dan kondisi alam yang berbeda-beda. Makanan dan buah-buahan khas daerah merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Setiap orang punya makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kesukaan terhadap makanan merupakan keragaman bangsa Indonesia. Selain Bulan dan Pak Bahrul, Maula, Manda, Edo, dan Maya juga suka minum susu. Selalu ada susu pada menu sarapan mereka. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Mereka paling suka makanan dari daerahnya masing-masing. Selain itu, mereka sangat suka makan buah-buahan. Buah kesukaan mereka juga berbeda-beda. Berikut adalah daftar makanan kesukaan keempat sahabat itu. Nah, coba kalian perhatikan, walaupun daerah asal, makanan kesukaan dan buah kesukaan mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap saling menghormati dan menyayangi. Mereka tidak membeda-bedakan. Mereka tetap bermain dan berteman dengan baik. Semoga kalian juga seperti mereka ya, berteman dengan siapapun, walau beda daerah asal, makanan kesukaan, dan buah kesukaannya. Nah, bagaimana anak-anak soleh-soleha? Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang padu dan memiliki kesatuan gagasan. Paragraf juga disebut alenia. Paragraf terdiri atas gagasan utama dan gagasan penjelas. Kesimpulan yang kedua, Indonesia meliputi banyak wilayah dengan suku bangsa dan kondisi alam yang berbeda-beda. Makanan dan buah-buahan khas daerah merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Yang ketiga, setiap orang punya makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kesukaan terhadap makanan merupakan keragaman bangsa Indonesia. Tugas kalian hari ini, buka buku mahir kalian halaman 6-7. Aktivitas 1. Silahkan kalian tulis informasi penting yang terdapat pada teks. Dan tugas yang kedua masih di buku mahir halaman 8.
aktivitas 3. Silahkan kalian pasangkan gambar dan nama makanan sesuai daerah asalnya ya. Setelah selesai mengerjakan, segera kirim jawaban kalian ke Bulan dan Pak Bahrul ya. Jangan lupa kalian rapikan kembali buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Bulan cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti Kids. Be smart, be creative, be religious, be Mufti Kids.